Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ini ada kemiripan dengan beberapa imam yang lainnya. Di antaranya bahwa dia ditarbiyah oleh ibunya. Karena Imam Syafi'i itu terlahir yatim. Sama dengan Imam Ahmad. Dan rata-rata para imam mereka ditarbiyah oleh orang tuanya, maksudnya oleh ibunya, dan berhasil. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi imam dunia. Keyatimannya tidak menghalangi dia untuk menguasai dunia. Lah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berjumpa nasabnya dengan nasab Nabi pada Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Hashim dan juga Al-Muttalib. Kalau Nabi SAW itu nasabnya sampai kepada Hashim. Tapi kalau Imam Syafi'i nasabnya sampai kepada Al-Muttalib, tapi sama-sama ketemu di Abdul Manaf. Artinya Imam Syafi'i itu masih ada kaitan dengan Alu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih masuk pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa di kakek buyutnya Rasul, Abdul Manaf. Akan tetapi walaupun Imam Syafi'i jalurnya sampai kepada Abdul Manaf, kita tidak mengenal bahwa dia seorang ahli bait. Yang kita kenal dia adalah seorang imam besar, imam cerdas, bahkan dikatakan mujaddidul ummah, pembaharu umat. Sampai-sampai ada ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap 100 tahun sekali ada orang-orang yang memperbaharui agamanya. Maka 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibnu Idris, maksudnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kisahnya? Di mana lahirnya? Bagaimana belajarnya? Bagaimana pujian ulama kepadanya? Bagaimana dia menjadi alim ulama besar? Dan bagaimana wafatnya, kemudian bagaimana tersebar madhabnya? Inilah yang kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah yang menarik sebelum saya masuk kepada kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah orang yang sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah satu murid dari murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat silsilah madhab itu sebenarnya murid dengan guru. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Artinya bahwa di antara madhab-madhab fikih itu sebenarnya ada kaitan satu dengan yang lain. Masalahnya adalah ini pencetus-pencetus madhab itu tidak ada masalah dengan perselisihan mereka dengan gurunya. Yang jadi masalah adalah kita
yang menasabkan dengan madhab Syafi'i, yang lainnya menasabkan dengan madhab Hambali, yang lainnya menasabkan dengan madhab Maliki. Jadi masalah gara-gara khilaf. Sampai-sampai suatu ketika ada kisah saking fanatiknya kepada madhab, sampai-sampai ada orang-orang yang berani itu membuat hadis palsu untuk memperkuat madhabnya. Seperti orang-orang yang fanatik kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kemudian merendahkan madhab yang lainnya. Mereka membuat hadis palsu dan mengatakan Nabi SAW bersabda, katanya, laula Malik lakana dinu halik. Kalau tidak ada Imam Malik, dunia agama ini akan hancur. Kalau tidak ada Imam Malik, agama ini hancur. Seolah-olah apa? Seolah-olah Nabi saja Imam Malik itu. Itu saking fanatiknya dengan Imam Malik sampai membuat hadis palsu. Bahkan Hanafi, madhab Hanafi tidak kalah, tidak mau kalah. Kalau dalam madhab Maliki mereka membuat hadis palsu, kemudian untuk dinasabkan kepada madhabnya, madhab Hanafi juga punya hadis katanya. Suatu ketika ada perdebatan antara seorang Hanafi dan Syafi'i, rupanya Hanafi kalah. Dikalahkan hujahnya oleh Syafi'i, oleh orang-orang yang menasabkan kepada madhab Syafi'i. Akhirnya mereka tidak terima. Kemudian mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, ya'ti zamanun, akan datang zaman kepada kalian, ya. Akan datang kepada zaman, akan datang kepada kalian zaman di mana akan datang seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia lebih bahaya dibandingkan iblis. Lihat, celahnya Imam Syafi'i. Bahkan orang-orang yang bermadhab Hambali juga, mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, fawasiyati li ummati an tatahambalu. Rasul bersabda, wasiat untuk umatku adalah hendaklah bermadhab Hambali. Muncul hadis-hadis ini, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena fanatik madhab. Sementara imam-imam madhab ini satu dengan yang lainnya guru dan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kalau Abu Hanifah karena beda sendiri, dia berada di Syam, di Irak. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhasil mengumpulkan fikihnya Abu Hanifah dan juga fikihnya Imam Malik, kemudian menciptakan madhab yang kita kenal dengan madhab Syafi'i itu. Menggabungkan dua madrasah, madrasah ahlu athar Imam Malik dan madrasah ahlul ra'i Abu Hanifah yang ada di Irak. Karena cerdasnya Imam Syafi'i. Lah Imam Ahmad itu adalah penggemar Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Ahmad itu kalau habis sholat, dia mengangkat tangannya kemudian mengatakan, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Syafi'i.